protein, kalsium, zat besi. Apakah cukup bagi vegan? Sebenarnya apa sih macam-macam diet vegetarian? Ada yang namanya pescatarian, ada orang bilang dia vegetarian, tapi sebenarnya dia masih makan ikan. Ya, jadi ini disebut pescatarian. Ada juga yang memang vegetarian, dia cuman makan sayur-sayuran dan kadang telur atau susu hewan. Dia tidak konsumsi ikan. Ada lagi yang vegan. Vegan ini saya tulis vegan atau whole food plant based. Karena vegan itu kita beda dengan whole food plant based. Kita tidak bahas pada pagi hari ini. Artinya adalah tidak konsumsi hewani sama sekali. Telur juga tidak, produk susu hewan juga tidak. Nah, hari ini kita akan bahas vegan atau whole food plant based. Vegan ini kita tidak makan daging hewan, tetapi kalau makan yang seperti ini, yang proses-proses, yang mungkin yang palsu-palsu, kita bisa sebut vegan, walaupun dia tidak makan daging hewan. Tetapi kalau whole food plant based, ini memang tidak makan yang palsu-palsu. Semua memang plant-based dan whole. Yaitu apa? Minim proses. Misalnya kalau beras, ya beras pecah kulit, bukan nasi putih, contohnya ya. Oke, yang kita bahas adalah vegan whole food plant-based. Apakah kita cukup mendapatkan nutrisi? Karena banyak dari kita sakit. Kita beralih menjadi vegan atau whole food plant-based, kita pikir apakah saya akan kurang gizi. Nah, pada waktu kita memutuskan untuk menjadi vegan atau vegetarian atau whole food plant based, pertanyaan pertama yang kita dapat adalah apa? Apakah Anda cukup protein? Kamu menjadi vegan, kamu menjadi vegetarian, cukup nggak proteinnya? Inilah pada waktu seseorang memutuskan menjadi vegetarian atau vegan. Tiba-tiba setiap orang menjadi ahli nutrisi. Langsung khawatir mengenai kekurangan vegan, mengenai kekurangan protein. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah yang menjadi pertanyaan umum, tetapi kita tahu banyak orang yang vegetarian, vegan, mereka kita tidak bisa, kita masuk rumah sakit contoh, nggak ada orang yang kekurangan protein yang diopnam di rumah sakit gara-gara vegan atau vegetarian. Malah yang ada sakit kanker, sakit jantung, sakit diabetes, yang semuanya makan daging hewan. Nah, memang ini semua terjadi karena mitos yang salah selama ini yang sudah tertancap di dalam pikiran kita. Mengatakan bahwa protein adalah nutrisi yang paling penting di dalam makanan. Dan protein yang lebih unggul, lebih bagus adalah dari hewani, daripada dari nabati atau dari tumbuhan. Dan juga mitosnya adalah selain daging hewan, makanan lain nggak punya banyak protein. Bahkan tidak mengandung protein sama sekali. Mungkin orang yang merasa seperti ini atau mempunyai pandangan seperti ini, mereka pun tidak tahu apa itu protein dan berapa banyak yang kita butuhkan. Dan sekali lagi, mereka pikir menjadi vegetarian atau vegan tidak sehat karena tidak mengandung cukup protein. Kalau kita lihat dari makanan, nutrisi ya, dari makronutrisi, mikronutrisi, selain itu juga ada serat yang memang bukan nutrisi tapi membantu untuk kesehatan, dan juga fitokimia, obat di dalam tanaman. Yang manakah dari ini yang penting, paling penting? Karbohidrat kah? Protein kah? Lemak baik? Vitamin-vitamin? Mineral-mineral? Serat? Fitokimia? Nggak ada yang jadi anak emas, nggak ada yang jadi anak tiri. Semua dibutuhkan agar tubuh kita menjadi sehat. Jadi salah jika kita hanya fokus kepada protein saja. Dan sehingga karena takut dari kecil anak kita suruh banyak makan daging hewan, ayam, susu sapi, dan sebagainya. Perlu diketahui protein itu terdiri dari dua sumbernya, yaitu dari hewani dan protein nabati.
Sebenarnya apakah itu protein? Protein adalah makronutrisi yang merupakan satu unsur yang penting untuk memperbaiki sel, memproduksi sel baru, dan membuat organ tubuh bekerja dengan baik. Nah, kita lihat, penting kan untuk apa? Memperbaiki sel. Udah pasti sel yang rusak. Memproduksi sel baru untuk membangun sel baru dan membuat organ tubuh bekerja dengan baik. Protein penting? Penting. Dan protein terdiri dari asam amino yang total kurang lebih 20 jenis. Asam amino essential dan asam amino non-essential. Asam amino essential 9 asam amino dan 11 yang non-essential. Nah, ini asam amino yang non dan essential. Untuk yang non bisa diproduksi oleh tubuh, sedangkan yang essential kita harus dapatkan dari makanan. Jadi ini kita harus dapatkan. Jadi ini saya bikin seminar ini, tip kesehatan ini untuk umum. Jadi bukan untuk ahli medis, sehingga kita lebih mengerti lagi apa yang harus kita lakukan. Jadi perlu diketahui protein terdiri dari asam amino. Kita bayangkan asam amino yang 20 itu seperti manik-manik yang kita bisa rangkai menjadi satu. Rangkaian mungkin anggaplah kita mau bikin kalung, ya itulah yang sudah menjadi rangkaian. Inilah yang disebut protein. Nah, jadi sekali lagi, fungsi protein itu banyak sekali. Fungsi protein itu penting bagi tubuh. Yang pertama apa? Pembentukan hormon, yaitu mengontrol macam-macam fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, perkembangan seksual, dan kecepatan metabolisme. Membantu mencegah darah dan jaringan tubuh menjadi terlalu asam atau terlalu alkalin, dan membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh. Membentuk enzim, yaitu zat yang dibutuhkan sebagai dasar dari fungsi kehidupan, dan membentuk antibodi yang membantu melawan zat asing di tubuh. Kemudian tubuh membutuhkan protein untuk menumbuhkan sel-sel baru yang dapat membuat jaringan baru. Memiliki cukup protein dalam sistem kita membuat kita berfungsi dengan baik. Tidak cukup mengkonsumsi dapat menyebabkan masalah lain di tubuh kita, termasuk hilangnya massa otot dan melemahnya fungsi jantung dan paru-paru. Penting protein ini untuk pembentukan susu selama seorang ibu menyusui, dan juga diperlukan dalam proses pembekuan darah. Dan kita lihat, protein penting? Penting. Sangat penting? Sangat penting. Kalau kita lihat tubuh kita, ada kulit, ada tulang, ada jantung, ada liver, ada rambut, ada kuku. Itu bahan utamanya dari mana? Dari protein yang kita makan. Proteinnya dari mana? Asam amino yang dirangkai menjadi protein. Oke, pertanyaannya, kita perlu mendapatkan protein bukan? Karena ada protein yang kita tidak bisa produksi di dalam tubuh. Nah, berapa banyak yang tubuh butuhkan? Hanya 0,8 gram per kilo berat badan. Jadi 1 kilo berat badan hanya dibutuhkan 0,8 gram. Saya kasih contoh, apabila orang yang beratnya 60 kilo kali 0,8, dia hanya butuh 48 gram. Oke, ini kita udah ingat 48 gram. Nanti kita lihat bagaimana mendapatkan kecukupannya. Dan pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kapan banyak dibutuhkan protein? Kita tahu tadi, protein merupakan bahan bangunan pembentuk sel dan untuk memperbaiki sel. Kita umpamakan protein itu seperti batu bata. Jadi kapan kita membutuhkan banyak batu bata? Yaitu kapan? Pada waktu membangun rumah. Atau pada waktu ada masalah di rumah, kita bongkar karena rusak, kita butuh protein. Jadi kapan kita butuh protein? Yaitu pada waktu kita sakit.
yang terutama dibutuhkan paling banyak itu pada waktu pertumbuhan. Seorang baby tumbuh, dia berkembang, itu paling banyak karena dalam proses membangun. Nah, pada waktu sudah kita dewasa, tetap butuh protein untuk fungsi tubuh yang sehat, terutama apabila misalnya kita ada luka, kita sakit, contohnya kita sakit kanker, udah pasti butuh protein. Jadi kalau memangnya kita udah sakit kanker, dibilang jangan makan daging, kemudian kita pikir kurang protein, itu ajaran yang salah, pikiran yang salah kalau kita pikir tidak dikasih protein. Justru kita kasih protein yang the best dari tanaman, bukan dari hewan. Ya, jadi apa akibat kelebihan protein? Karena semua sangat mengidolakan protein sehingga cenderung kelebihan. Yang utama adalah masalah ginjal, batu ginjal, masalah ginjal dan sebagainya. Apa? Ini coba kita bangunannya. Kalau kita bangun rumah udah selesai, renovasi rumah udah selesai, bakal apa kita banyak bahan bangunan? Malah jadi sampah lama-lama. Ini memberatkan tubuh untuk mengeluarkan. Jadi bahayanya apa adalah selain masalah ginjal, batu ginjal, menyebabkan tulang keropos, kelebihan kalsium di dalam darah. Ini bisa membuat masalah liver, komplikasi liver, meningkatkan resiko penyakit kanker, jantung, dan diabetes. Kita lihat, meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker, diabetes. Kita sudah kanker, jantung, diabetes, kita tambahin lagi protein banyak. Itu udah pasti tidak masuk akal, bukan? Justru kita hindari. Nah, jadi konsumsi berapa banyak? Secukupnya. Jangan terlalu mengidolakan segala sesuatu yang bagus, kebanyakan pun tidak bagus. Berapa jumlah, apakah cukup protein bagi seorang vegan atau vegetarian? Kita lihat menu makanan. Anggaplah orang yang makan daging itu makannya beef French fries, ada sayurnya pasti, bawang bombay, tomatnya, ya sebenarnya buat hiasan kebanyakan. Nah, kemudian kita seorang vegetarian, makan nasi pecah kulit, nasi merah, terus kacang merah, ada wortel, toge, tahu, brokoli, tomat. Kita lihat berapa banyak protein di dalam makanan itu. Protein dari menu daging 35,3 gram. Menu vegan 35,6 gram. Anggaplah sama. Tadi kita lihat, kalau berat badan 60, cuman butuh 48 gram. Kita makan sekali, kita sudah sebagian besar mencukupi, bukan? Dan kelebihannya adalah kolesterolnya 0. Sedangkan kalau makan menu daging, kolesterolnya 129. Sehingga bagi orang yang kolesterol tinggi, masalah jantung, sangat bagus, sudah pasti menu vegan. Dari mana yang terbaik protein? Ini yang penting. Ya, dari mana? Protein banyak terdapat di dalam polong-polongan paling banyak. Tetapi di dalam semua tanaman di alam ada asam amino, termasuk daun hijau. Nah, untuk polong-polongan kita lihat, kalau kita makan kedelai matang, 1 cup itu semangkok kecil, itu proteinnya 28,6. Kalau kita punya berat yang seperti tadi 60 kilo, 48 gram, sangat gampang sekali. Kita makan garbanzo matang, udah 14,5. Makan tempe, 15,8. Kita tidak makan itu saja kan? Kita juga makan toge, makan brokoli, bunga kol aja ada protein. Kailan, bayam ada protein. Kentang ada protein. Mana mungkin kita kekurangan protein? Kita makan buah. Buah apel aja ada protein, jeruk, pisang, stroberi, dan buah-buah yang lain. Nasi pecah kulit lebih tinggi proteinnya daripada nasi putih. Dan kemudian kacang, misalnya kita minum almond milk contohnya, atau bikin gado-gado pakai kacang mete, kita lihat ada protein. Kemudian kita minum flaxseed, makan pumpkin seed, sunflower seed, sudah cukup. Kita tidak mungkin kekurangan protein karena pikiran kita yang sudah terpaku dan terbentuk dari kecil dan sudah beredar di masyarakat. Ini semua di blow up oleh media
iklan dari produk ya industri lah ya, dari industri. Sebenarnya katanya daging hewan itu banyak protein. Jadi makanlah daging hewan, entah hewan apa aja. Dari mana hewan mendapatkan protein? Ya dari rumput lah. Rumput, karena mereka makan rumput. Si sapi nggak makan daging untuk mendapatkan protein. Contohnya sekali lagi, proteinnya oke, dua-dua. Tapi semuanya merah ini. Kita lihat kalau orang bilang, saya kemo, saya kurang zat besi kali jadi lemes. Makanya harus banyak makan daging. Zat besi kan untuk membentuk sel darah merah. Betul. Darah merah dari perlu zat besi. Tapi kita lihat, justru daging lebih dikit kandungan zat besinya daripada apa? Daripada nabati. Ini dalam hal ini polong-polongan. Sekali lagi kolesterol 0. Dan lemak jenuh juga 0. Dan juga seratnya. Seratnya ada membantu kesehatan. Kita lihat lagi kalsium. Kalau kita pikir, aduh saya kurang kalsium nih. Kita lihat. Dari polong-polongan kalsiumnya lebih tinggi daripada dari daging sapi. Jadi sekali lagi apabila kita pikir makan daging lebih kuat, itu kita perlu dulu belajar lagi, review ulang lagi. Jadi sekali lagi dengan menjadi vegan vegetarian itu menurunkan kolesterol. Nah, sekali lagi kemudian yang ini, no meat, no problem. The gorilla can lift up to 10 times its body weight. Tidak daging, tidak ada daging, tidak masalah. Gorilla bisa mengangkat sampai 10 kali lebih berat dari badannya sendiri. Oke, berikutnya adalah kalsium. Banyak dari orang yang pikir, aduh, saya kalau nggak minum susu, saya keropos tulang nih. Aduh, saya kalau nggak minum susu, saya kurang kalsium nih. Sedangkan obat yang saya minum menyebabkan keropos tulang nih. Oke. Apakah cukup kalsium bagi vegan whole food plant-based? Apakah cukup? Kita review sebentar dulu. Apa sih kalsium sebenarnya? Kalsium adalah mineral yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi. Dibutuhkan? Yes. Untuk apa? Berbagai fungsi, bermacam-macam fungsi. Termasuk apa fungsinya? Membangun dan memelihara tulang dan gigi. Itu udah pasti. Kemudian apa lagi? Pembekuan darah. Apalagi transmisi impuls saraf, pengaturan ritme jantung. Penting? Sangat penting. Dan 99% kalsium dalam tubuh manusia disimpan di dalam tulang dan gigi. Hanya 1% ditemukan dalam darah dan jaringan lainnya. Jadi bagi kita yang minum suplemen kalsium sangat berbahaya. Karena akan ditemukan banyak di pembuluh darah, menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena meningkatkan resiko plak. Jadi bagaimana? Apakah untuk mendapatkan cukup kalsium perlu konsumsi banyak daging hewan atau susu sapi? Tadi oke lah, protein saya udah oke. Sekarang kalsium. Apakah perlu? Tahukah Anda? Daging dan susu sapi menyebabkan tulang keropos. Apakah demikian? Yes, kita lihat nanti. Nah, kenapa? Diet tinggi metionin dilaporkan beresiko berbahaya bagi tubuh. Misalnya, disebutkan bahwa beberapa jenis sel kanker memiliki ketergantungan terhadap asupan metionin untuk bisa tumbuh. Jadi dengan mengurangi asupan metionin berpotensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Kenapa? Metionin tinggi ada di daging. Makanan nabati mengandung metionin yang lebih sedikit dibandingkan produk hewani. Karena metionin menjadi makanan beberapa jenis sel kanker. Beberapa ahli pun meyakini bahwa pola makan tinggi tumbuh-tumbuhan dapat menurunkan resiko kanker. Dalam hal ini, ya ini lagi kita lihat ya. Nah, kemudian sekali lagi, kanker berkaitan dengan makan berlebihan protein hewani. Ini dan
Juga disebutkan protein ini yang dari hewan meningkatkan hormon yang memicu pertumbuhan sel kanker, IGF-1. Itulah sebabnya pada waktu diet untuk menjadi sehat dan sembuh bagi pasien kanker disarankan menjadi vegan. Dan kita harus latih selera kita dan belajar masak. Nah, karena kita bicara kalsium, kita hubungkan protein dan kalsium. Ini ada 3 kelompok yang dilakukan riset oleh Universitas Wisconsin ini di Amerika. Dan mereka ada 3 kelompok. Kelompok ini dikasih, kelompok yang ketiga dikasih makan protein 140 gram sehari. Sedangkan yang kedua 95 gram sehari. Dan yang ketiga 48 gram sehari. Kita lihat dari hasil eksperimen ini. Kelompok yang makan banyak protein, yaitu yang 142 gram per hari, itu kehilangan, ini 0, ini minus ya yang ke bawah, kehilangan 70 miligram kalsium setiap hari. Sedangkan kelompok kedua kehilangan 30 miligram kalsium. Kelompok ketiga yang hanya dikasih 48 gram protein sehari, itu malah mendapatkan tambahan 20 miligram kalsium. Tadi kita lihat, kalau berat badan seseorang misalnya 60 gram, kan kita hanya butuh 48 gram. Kalau berat orang itu 50 gram, hanya membutuhkan 40 gram. Jadi sekali lagi, makin banyak protein yang kita makan, makin banyak kalsium yang bocor ke dalam, keluar dari tubuh. Ya, dan kemudian ini adalah eksperimen yang bagus sekali, yaitu apa? Dari orang Eskimo di Alaska, mereka itu diukur kepadatan tulangnya. Rata-rata orang yang berumur 40 tahun saja mempunyai kepadatan tulang yang lebih kurang daripada orang Amerika kulit putih. Padahal orang Amerika pun makannya tidak baik. Dan kenapa mereka bisa tulangnya keropos? Karena mereka banyak makan apa? Banyak makan daging hewan. Kan di situ tidak banyak tumbuh-tumbuhan hidup. Orang pikir pasti mereka kuat. Karena mereka makanannya apa? Ikan. Termasuk ikan paus, beruang laut, dan sebagainya. Kalsium mereka konsumsi 2.500 mg per hari, protein 250 sampai 400 gram per hari. Kita lihat, justru keropos tulang tinggi. Kita pikir kita makan daging banyak. Bagus, hati-hati. Selain kalsiumnya hilang, protein yang banyak merusak tubuh kita. Jadi konsumsi tinggi protein menyebabkan lebih banyak hilangnya kalsium. Sehingga susu pun demikian. Tidak benar bahwa minum susu bisa meningkatkan densitas tulang. Itu tidak benar. Dan memang secara penelitian, negara yang konsumsi susu tinggi, kasus patah tulang pinggulnya besar, lebih tinggi juga. Ya, jadi sekali lagi, apalagi minum kalsium suplemen, hati-hati. Meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular jantung. Berapa kebutuhan kalsium sehari? 19 sampai 50 tahun, 51 sampai 70 tahun. Ini wanita ya pria. Ya cuma 1.200 miligram. Cuma 1.200 miligram. Kita nggak usah pakai suplemen lagi. Makan saja. Dengan kita makan biji wijen, kalau 100 gram mengandung 989 miligram. Kita bikin aja susu, makan almond, atau makan bok choy, makan brokoli, sayuran juga. Dan yang tinggi juga ada di buah ara. Makan chia seed, makan polong-polongan, orange juice. Ada 72 miligram. Kalau kita makan buah, makan nasi, makan sayur, makan polong-polongan, minum chia seed atau flaxseed, makan almond atau walnut, itu semua sudah cukup kebutuhan kalsium kita.
Sedangkan kita lihat si sapi dapat kalsium dari mana? Kalsium tuh banyak di dalam sayuran hijau ya. Kalsium si sapi dapat dari mana? Cows don't make calcium. Sapi tidak dapat, dia tidak membuat kalsium. Kalsium adalah mineral yang didapatkan di dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Dan sapi tinggi kalsium, kita tahu susunya, itu karena apa? Mereka makan rumput, daun-daun. Jadi sekali lagi, jangan takut kurang protein, jangan takut kurang kalsium. Kita lihat tahu pun tinggi, ya, dan sebagainya. Makan pagi makan oat atau makan quinoa, ya, ada biji-bijian. Terus ini polong-polongan, macam-macam kita makan. Sayuran hijau, kita masaknya variasi, ya, dan juga buah-buahan mengandung kalsium. Dan ini dan sayuran hijau dan sebagainya. 150 gram daun hijau, 120 mg, 125 mg. Kita lihat nggak kalah, ya, luar biasa. Agar tulang kuat, tetap harus berjemur, sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Olahraga, jemur, tidur, jangan larut malam, makan sehat, senyum, dan sukacita, pasti kuat tulangnya. Banyak ketawa. Oke. Tapi kenapa saya lemes ya sudah menjadi vegan? Kenapa? Apa mungkin kurang zat besi ya? Katanya kurang zat besi ini. Kenapa saya kemo? Saya punya hemoglobin turun ya. Kenapa ya? Ya itu akibat dari obat sudah pasti. Terus kita makan lagi daging. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar lagi, apakah zat besi? Zat besi sangat dibutuhkan untuk kesehatan, tapi tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi, jika kita perlu memakan makanan yang mengandung, jadi kita perlu memakan makanan yang mengandung zat besi secara rutin agar memenuhi kebutuhan nutrisi ini. Oleh karena itu, memang kita perlu makan. Makanannya kita harus lengkap. Karena dari makanan itu mendapatkan zat-zat yang tubuh butuhkan. Zat besi merupakan elemen penting untuk produksi sel darah. Jadi betul sel darah? Yes. Pada waktu kita pendarahan, pada waktu seorang wanita menstruasi, itu butuh lebih banyak zat besi. Sekitar 70% zat besi tubuh ditemukan di sel darah merah yang disebut hemoglobin dan di sel otot yang disebut mioglobin. Hemoglobin penting untuk mentransfer oksigen dalam darah Anda dari paru-paru ke jaringan. Dan mioglobin dalam sel otot menerima, menyimpan, mengangkut, dan melepaskan oksigen. Apakah zat besi penting? Yes. Kalau gitu, gimana dong saya mendapatkannya? Bagaimana? Jadi kalau kita pikiran kembali lagi kepada daging. Daging zat besi banyak. Makanya saya harus makan daging. Ini adalah semua persepsi yang sudah tertancap di masyarakat kita. Sehingga jika kita berlawanan arah, kita merasa aneh, merasa dibully. Sedangkan justru orang yang berani melawan arah, karena dia tahu itu benar, adalah orang yang berprinsip. Nah, dua macam zat besi, ada hem dan non-hem, dari nabati dan dari hewani. Dari hewani dan dari nabati. Apa manfaatnya? Meningkatkan produksi hemoglobin, mencegah anemia, membantu pembentukan sel darah merah ibu hamil, sel darah merah ibu hamil menjaga kesehatan janin, mencegah infeksi, meningkatkan konsentrasi dan fokus, memperbaiki kualitas tidur, mencegah kerontokan rambut, membuat kulit sehat, membantu fungsi otot, mempercepat pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh. Penting? Yes. Apa tanda kekurangan zat besi? Mudah lelah, lesu, wajah pucat, sakit kepala dan pusing, sesak nafas, jantung berdebar-debar, rambut rontok, kulit kering, lidah dan mulut bengkak atau nyeri, sindrom kaki gelisah.
dan kuku rapuh. Ini kekurangan zat besi. Pertanyaannya, berapa banyak kebutuhan kita? Kita lihat, dewasa ini anak-anak, dewasa 19 sampai 50, laki-laki hanya 8 mg. Dan wanita 18 mg karena mereka masih menstruasi. Dan kemudian kalau wanita hamil lebih tinggi lagi. Kalau sudah 51 tahun ke atas, wanita atau laki-laki hanya 8 mg. Sedikit apa banyak? Sedikit. Jangan kita, waduh, harus banyak makan daging nih. Katanya bagus nih, tambah darah nih. Hati sapi, hati ayam, terus daging-daging semua. Itu salah. Ya, sumber zat besi nabati dari mana kalau gitu saya vegan vegetarian? Polong-polongan sekali lagi. Tapi sekali lagi dari tadi kita bicara polong-polongan, sehari kurang lebih hanya 3 porsi polongan. Ya, 2 sendok makan kering kacang polong itu udah 1 porsi. Tahu kurang lebih 100 sampai 150 gram tergantung tahunya padat atau soft, itu kurang lebih 1 porsi. Tempe kurang lebih 50 gram, ya. Itu 1 porsi. 1 hari minimal cuma 3 porsi. Mungkin kalau mau tambah lagi paling banyak 4. Udah, 3 sudah cukup. Polong-polongan yaitu apa? Kedelai, kacang merah, kacang hijau, kacang jogo dan sebagainya. Grains yaitu apa? Beras pecah kulit sudah pasti. Kalau gandum utuh, oat juga ada. Dan juga apa? Nuts yaitu mete, almond, pistachio, walnut, wijen, biji labu, biji bunga matahari, sayur, semua macam sayur ada. Dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat, kita anggap daging hewan lebih unggul di dalam zat besi. Kita lihat, ini nabati yang warna merah. Biru hewan. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada jeroan, ada seafood. Kita lihat jeroan memang tinggi, tapi banyak banyak sampah-sampah yang dari jeroan yang malah memberatkan tubuh. Mendingan kita makan biji wijen 5,2 daripada makan jeroan. Ada lentil, tahu, kidney bean, soybean, almond, cashew. Tidak kalah. Ya, kenapa kita nggak tahu? Karena kita tidak pernah ambil waktu untuk mempelajari ini. Kita hanya dengar katanya. Apalagi yang berkata ini orang yang kita pikir, wah dia bagaimana? Saya nggak perlu sebutkan lah ya. Jadi mau nggak mau kita percaya, bukan? Nah, jadi takut, makanlah beans. Kita lihat. Semua polongan mengandung 2 atau 3 kali lebih banyak zat besi dari daging. Ya, jadi sekali lagi, tidak kalah. Tidak kalah. Dari mana sumbernya? Tadi udah disebut semua. Ini semua ada zat besi. Ini semua ada zat besi. Kita tidak perlu banyak kok. Sehari ya. Nah, dan kemudian ini membantu penyerapan zat besi, yaitu dengan makan apa? Makanan yang mengandung vitamin C tinggi, bukan pil ya, bukan suplemen. Dan makanan yang menghalangi penyerapan zat besi yaitu apa? Susu sapi, keju, kopi, teh. Inilah yang harus kita hindari. Jadi kalau kita lihat antara daging hewan dengan polongan, kita lihat kalsiumnya lebih tinggi daging kacang merah, dan zat besinya lebih tinggi, proteinnya sama. Unggul yang mana? Udah pasti yang beans lah, yang zero kolesterol. Contoh tahu, proteinnya 10,1, kalsiumnya 227 mg, zat besinya 1,82. Ini nutrisinya. Wijen utuh kita lihat lagi. Ada kalsium, ada zat besi, ada protein. Kalau kita pikir makanan nabati kurang gizi, itu salah besar. Makanan mengandung tinggi zat besi. Selain itu, dengan makan vegan, whole food, plant-based, itu menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, mencegah mengontrol diabetes tipe 2, menurunkan risiko kanker, menurunkan risiko stroke, dan berat badan ideal. Sangat banyak manfaat. Jadi, makanlah whole food, plant-based dengan yakin.
Anda harus belajar lebih banyak lagi mengenai hal ini. Kami setiap hari Sabtu ada tip kesehatan. Anda semua diundang untuk hadir. Change your plate, change your pay. Ubah piring Anda, ubah nasib Anda. Sekali lagi, jangan menjadi junk food vegan atau junk food vegetarian. Digoreng-goreng, kerupuk, keripik, apa manis-manis, kue-kue, cake. Tidak. Sekali lagi, mungkin kita, aduh kuat nggak ya? Ya inilah yang kita kepikiran terus dari tadi udah kita sebut. Sekali lagi, bagaimana stamina-nya? Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Seseorang bertanya kepada saya, bagaimana kamu bisa sekuat kerbau kalau kamu tidak makan daging? Jawaban saya adalah, apakah kamu pernah melihat kerbau memakan daging? Mereka makanannya rumput. Ya, sekali lagi, ini eksperimen yang dilakukan kepada 3 kelompok. Kelompok pertama makannya daging hewani. Jadi lemak protein hewani. Kelompok kedua campur hewani dan nabati, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kelompok ketiga hanya makan nabati, vegan. Setelah dilakukan eksperimen ini, setelah beberapa lama inilah eksperimen dilakukan di Oslo, Norwegia, dan mereka dites dengan suruh mengayuh sepeda. Setelah mereka makan menu itu beberapa lama, disuruhlah mengayuh sepeda, mau lihat ketahanan fisik mereka. Hasilnya adalah menu yang ini kelompok pertama tanpa karbohidrat, hanya daging hewan. Ini ketahanannya hanya 57 menit. Yang kedua 114 menit, yang omnivora, dan yang vegan 167 menit. Kalau kita bilang, kenapa kita lemes? Mungkin kita tidak nafsu makan, karena kita tidak doyan makanannya. Agar kita nafsu makan, sekali lagi, change mindset, ubah mindset kita, melihatnya dari sisi positif. Ya, sekali lagi kita bisa lihat di Animal Kingdom, herbivora, karnivora, kuat yang mana? Ya udah pasti kuat yang herbivora. Dan mereka juga besar-besar dan kuat, bisa umur panjang, bisa kuat, bisa besar, semua makan tanaman. Seperti buruh-buruh juga, mau di pelabuhan, mau di pasar, atau apa, mereka walaupun tidak vegan, tapi nyaris vegan, nyaris vegetarian, karena biaya mahal. Sekali lagi, biarlah pikiran kita yang salah mengenai mitos-mitos, menjadi seorang vegan, kurang protein, kurang kalsium, kurang zat besi, bikin lemas. Itu adalah pandangan yang salah. Karena kita mau sehat, justru pilihan menu yang terbaik untuk menjadi sembuh adalah makanan vegan plant-based. Kemudian ditambah lagi dengan Newstart, yaitu singkatan dari apa? Selain nutrisi, kita perlu bergerak, disesuaikan dengan penyakit dan kondisi kita. Kemudian minum air yang cukup, kena sinar matahari, pengendalian diri, udara segar, istirahat yang cukup, dan percaya kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita semua sehat selalu dan Tuhan memberkati.